Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa di acara podcast Kopi ala Jakton. Acara ngobrol yang bernuansa iman, pendidikan dan sosial keagamaan. Dan pada kali ini saya Nina Marlina selaku host ditemani oleh narasumber kita yang tentu sangat berbeda dengan narasumber sebelumnya. Beliau bukan hanya seorang wanita, tapi beliau juga sebagai seorang praktisi pendidikan. Beliau adalah Ibu Haja Iso Sukaisa MPD selaku Kepala SMA Negeri 67 Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Iso kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Nina, hari ini Ibu baik, sehat. Semoga Bu Nina juga sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Selamat datang Ibu Iso di acara podcast Kopi ala Jakton. Baik, Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin. Baiklah Ibu, sebelum kita mulai beberapa pertanyaan, terlebih dahulu kiranya Ibu berkenan menjelaskan kepada kami secara singkat biografi Ibu, agar kami dan para pemirsa semakin kenal dan akrab dengan Ibu. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nina. Perkenalkan saya Iso Sukaisa. Saat ini saya sedang bertugas di SMA Negeri 67 Jakarta sebagai kepala sekolah. Kemudian latar belakang pendidikan saya S1-nya dari Prodi Pendidikan Biologi, kemudian S2 juga Prodi Pendidikan Biologi, dan sekarang alhamdulillah sedang menempuh pendidikan S3, tiga-tiganya di UNJ, S1, S2, S3 di UNJ. Untuk S3 ini saya mengambil Prodi Manajemen Pendidikan. Kemudian pengalaman saya dalam bekerja. Alhamdulillah saya mulai mengajar itu di SMA Negeri 45 Jakarta dari tahun 95 sampai 2021. Selanjutnya saya diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 67 Jakarta sampai saat ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga pernah diamanahi untuk menjadi PLT di SMA Negeri 81 Jakarta mulai dari bulan Juli 2024 sampai Januari 2025, kemudian berikutnya Februari 2025 sampai bulan Juli ya 2025 juga saya PLT di SMA Negeri 14 Jakarta dan sekarang khusus di 67. Cukup Bu Nina ya? Ya cukup, terima kasih Bu Iso, sangat luar biasa. Nah para pemirsa, demikian biografi dari Ibu Haja Iso Sukaisa MPD. Untuk kali ini podcast kita bertema wanita, iman, dan pendidikan. Nah, baiklah Ibu, saya akan memulai pertanyaan yang pertama Ibu. Nah, kalau saya tadi memperhatikan dari biografi Ibu saat ini sudah menempuh S2 dan bahkan sekarang sedang menempuh S3. Nah, apa Bu yang melatar belakang Ibu sampai dengan menempuh jenjang yang setinggi ini? Dan karena kan sekarang kan mungkin orang zaman dahulu kala ya Bu, banyak mereka mengatakan bahwa untuk apa sih gitu kan, wanita tuh istilahnya berpendidikan tinggi-tinggi gitu kan, mereka juga nanti akan di rumah berhubungan dengan apa, masalah kasur ya, dapur, sumur gitu aja Ibu ya. nah sekarang kalau menurut Ibu seperti apa latar belakangnya? Iya, baik Bu Nina. Saya punya prinsip yang sesuai dengan agama yang saya yakini, agama Islam, bahwa Khairunas yanfa'uhum linnas, artinya manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Ketika kita seorang manusia yang memiliki banyak ilmu, banyak wawasan, insya Allah saya yakin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Itu motif utama dan pertama saya. Yang kedua, Allah berjanji kepada kita ya hambanya bahwa Allah itu akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Jadi saya ingin juga ya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dengan berilmu itu kita punya kepercayaan diri sendiri ya. Ketika kita mungkin mengajak orang lain pada kebaikan, karena kita punya ilmu. Ketika kita memotivasi orang lain untuk maju, untuk berkembang, karena kita punya ilmu, maka kita juga percaya diri untuk mengajak mereka. Kemudian karena saya sekarang sebagai kepala sekolah Bu Nina ya. Sebagai kepala sekolah itu adalah role model bagi guru ya. Kemudian juga selain itu role model juga bagi murid-murid kita.
ya. Ketika saya sebagai role model bagi guru, maka kita harus berikan yang terbaik buat guru-guru kita, baik dari ucapan, perilaku, tingkah laku, ya, kemudian sikap, cara berpakaian, kemudian juga pendidikan, kemudian aktivitas kita, yang misalnya ada lomba-lomba, kita mengikuti lomba-lomba tersebut. Nah, itu juga penting ya, sebagai kepala sekolah harus memberikan contoh kepada guru-guru agar guru-guru termotivasi juga untuk mengikuti lomba. Contohnya Bu Nina ya, mungkin Ibu tahu, alhamdulillah kemarin di penghargaan GTK tahun 2025, Ibu mendapatkan penghargaan terbaik ketiga untuk tingkat provinsi DKI Jakarta, best practice ya, best practice tentang implementasi pembelajaran mendalam. Dan itu harapannya adalah bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk teman-teman guru dan juga untuk murid-murid ya. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah ini saja yang sudah berumur ya, gitu ya, berumur sudah cukup banyak, tapi masih termotivasi untuk ikut lomba, untuk belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan dengan begitu guru-guru di SMA 67 termasuk juga tendiknya ya, termotivasi juga untuk selalu menambah ilmu, menambah wawasan. Demikian juga dengan murid-murid. Seperti itu Bu Nina. Iya, memberikan motivasi selalu. Betul. Ya Bu ya. Dan ketika kita memberikan motivasi kepada orang lain, kitanya tidak melakukan gitu. Orang mungkin mengatakan bohong gitu ya. Karena satu keteladanan itu jauh lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi saya lebih memberikan teladan saja gitu, karena ketika banyak nasihat saya tidak melakukan, ya percuma gitu. Misalnya memberikan contoh yang nyata ya Bu ya. Betul sekali Bu Nina. Mudah-mudahan Bu Nina juga lanjut S3 ya. Amin, mudah-mudahan. Dan tahun depan Ibu harap sudah bisa mengikuti kegiatan perlombaan-perlombaan apapun itu ya. Dan wabil khusus yang anugerah GTK, karena itu prestis sekali Bu Nina ya. Amin, terima kasih Bu motivasinya. Ya baik Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya. Apa Bu, Ibu mungkin sebagai seorang kepala sekolah, apa yang menjadi beban terberat Ibu saat ini? Terutama Ibu sebagai seorang wanita yang membawahi banyak guru-guru dan tendik, terutama dari kalangan kaum adat. Sebenarnya tidak berat ya, insya Allah, karena gantungannya Ibu Allah ya. Jadi ketika Ibu punya masalah itu selalu bergantung pada Allah. Artinya permasalahan itu tidak perlu dijadikan sebuah beban berat, tetapi kita mencari solusi yang terbaik. Jadi tidak perlu mencari-cari apa sih penyebabnya dan sebagainya. Itu mungkin kurang begitu penting ya. Yang penting adalah bagaimana kita mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi insya Allah ya, apapun masalahnya bisa diatasi dengan baik, bisa disikapi dengan baik. Bunda Sri lihat mungkin ya, Ibu selalu tersenyum apapun masalahnya. Sakit sekalipun, itu kan masalah sakit ya, tapi Ibu selalu berusaha untuk tersenyum ya. Karena ya itu tadi ya, yakin bahwa Allah itu tidak pernah salah memilih pundak Bapak Ibu. Jadi ketika Allah memberikan amanah kepada kita, memberikan ujian kepada kita, cobaan seberat apapun pada kita, insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu bahwa kita mampu untuk mengatasi semua itu. Jadi ya ini aja, mengalir saja gitu ya, sesuai dengan air mengalir. Air mengalir itu bukan berarti pasrah ya. Kan ada yang mengatakan bahwa air mengalir itu pasrah gitu, pokoknya ngikut aja. Tidak seperti itu konteksnya. Air mengalir itu ketika tempatnya luas maka air akan meluas. Ketika tempatnya sempit maka air akan menyempit. Nah itu jadi beradaptasi. Karena kita diberikan akal oleh Allah, maka kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Nah kemudian mungkin yang sedikit memberatkan tapi juga tidak menjadi beban, tapi saya cari solusinya gitu ya. Misalnya ketika ada permasalahan-permasalahan yang harus saya putuskan, harus saya selesaikan, tapi saya menghadapi satu dilema ya, kalau bahasanya guru penggerak mungkin dilema etika ya. Di satu sisi aturan harus tegakkan, misalnya katakanlah mungkin ada di antara rekan-rekan kita yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya, atau bukan kesalahan dalam arti kesalahan dosa gitu misalnya, seperti, tapi misalnya berkaitan dengan ASN, etika ASN gitu ya, seperti itu. Nah kemudian ketika kita harus mengambil keputusan sementara kita juga melihat ada keluarganya dan lain sebagainya, itu mungkin agak sedikit berat gitu ya, tapi alhamdulillah saya teratasi dengan baik ya, tentunya dengan petunjuk Allah. Jadi istilahnya tidak ada yang memberatkan gitu Bu ya, semuanya Ibu serahkan kepada Allah dan ada solusinya Ibu, ada yang keluarnya. Jadi tidak pasrah, hanya udah tawakal semua, tidak seperti itu, tapi berupaya bagaimana caranya masalah diselesaikan
gitu. Tidak dibiarkan masalah diselesaikan, selebihnya kita tawakal ala Allah gitu, seperti itu. Iya, Ibu baik, sangat luar biasa. Oke Ibu, nah Bu, untuk yang selanjutnya nih Bu ya, program apa yang akan Ibu canangkan kaitan dengan peningkatan iman takwa warga sekolah, khususnya untuk para murid-murid di SMA 67? Baik. Kalau untuk murid, alhamdulillah selama kepemimpinan Ibu di SMA 67 sudah ada yang namanya program BBQ ya, untuk yang muslim, bimbingan baca Al-Quran, kemudian untuk yang non-muslim ada yang namanya PA, penelaan Alkitab menjadi Kristen ya. Kemudian untuk yang Katoliknya ada yang namanya kerasulan kitab suci atau KKS gitu. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan dari sejak awal Ibu masuk ke SMA 67, itu sudah berjalan dengan baik sampai hari ini. Dan alhamdulillah orang tua juga begitu support Bu Nina ya, ketika kami sampaikan kepada orang tua di awal tahun ajaran bertemu dengan mereka sangat mensupport gitu ya. Daripada anak-anak saya pulang cepat ya, kemudian main gak karuan, lebih baik mereka didik ditambah pengalaman atau ilmu agamanya di sekolah. Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk guru dan tendik, alhamdulillah juga sudah ada yang namanya program Odopak Bu Nina. Jadi ada one day one page Al-Quran. Jadi Bapak Ibu guru dan tendik diharapkan atau diminta untuk minimal membaca 1 halaman Al-Quran. Jadi alhamdulillah selama ini juga sudah berjalan dengan baik dan memberikan semangat ya, motivasi bagi Bapak Ibu guru dan tendik. Insya Allah ini niatnya bukan ria ya, bukan ini dilihat orang, tapi saling motivasi ya. Kembali ke niat masing-masing kan Bu Nina ya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, jadi setiap hari keluarga besar SMA 67 itu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu harapannya Bu Nina, jangan sampai kita baca Al-Quran hanya sekali dalam seminggu gitu ya. Kemudian selebihnya 6 hari kita bengong, diem gitu ya. Dan seperti, tapi dengan tiap hari baca Al-Quran, insya Allah akan selalu mengingatkan kita pada Allah ya. Karena iman itu aja goyang terus. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Maka ketika setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran, setiap hari kita mendapatkan motivasi gitu ya, insya Allah imannya akan selalu naik. Harapannya seperti itu Bu Nina. Ya. Nah untuk meningkatkan iman dan takwa anak-anak selain kegiatan BBQ, mungkin ada kegiatan yang setiap hari Jumat juga ya Bu ya? Iya betul, ada kegiatan bukan setiap hari Jumat aja Bu Nina, setiap hari itu ada pembiasaan pagi. Iya. Jadi ada tadarus Al-Quran 15 menit pertama ya, kemudian juga untuk yang non-muslim juga ada ibadah pagi. Kemudian untuk siangnya ada sholat zuhur berjamaah, untuk yang non-muslim ibadah siang. Hari Jumat lebih khusus itu ada ketika sholat Jumat, maka yang putri ada namanya literasi Al-Quran, yang non-muslim menyesuaikan dengan ibadah siang. Seperti itu Bu Nina. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik dan mudah-mudahan sih akan berkelanjutan ya, walaupun mungkin Ibu sudah tidak lagi 67, mudah-mudahan dilanjutkan kegiatan peningkatan religius ini. Iya. Ya, jadi sudah begitu banyak program ya Bu ya untuk peningkatan iman dan takwa, dan mudah-mudahan iman dan takwa anak-anak kita semakin meningkat ya Bu. Amin, amin ya Allah. Ya. Nah Bu, untuk mengenai pembelajaran Bu, sekarang berbasis deep learning sekarang ya Bu ya. Nah sejauh mana nih Bu Ibu mengawal pembelajaran deep learning yang dicanangkan oleh pemerintah? Mungkin dikenal dengan BBM ya Bu ya. Nah kalau bermakna, berkesan dan bergembirakan. Nah Ibu seperti apa Bu mengawalnya? Baik, alhamdulillah kami dibekali, para kepala sekolah itu dibekali dengan BIMTEK PM ya, yang nanti akan diakhiri dengan gelar karya apa sih yang dilakukan kepala sekolah di sekolahnya. Dengan adanya BIMTEK itu jadi mengawal kami para kepala sekolah untuk bagaimana melakukan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Dan alhamdulillah di sekolah ini saya sudah membuat 5 program ya dalam implementasi pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah program komunitas belajar guru. Kemudian yang kedua adalah program pelatihan bagi guru ya, pelatihan implementasi pembelajaran mendalam, baik itu bagaimana menyusun RPP, bagaimana menyusun asesmen yang otentik, kemudian pembelajaran coding dan AI yang sekarang memang sedang ada regulasinya. Kita harus mengadakan pembelajaran itu ya, walaupun itu mata pelajaran pilihan. Kemudian juga ada pembelajaran berbasis literasi dan numerasi gitu dan lain-lain Bu Rina ya.
Jadi pelatihan-pelatihan baik guru untuk meningkatkan insight wawasan guru, sehingga guru itu ketika masuk kelas punya amunisi gitu ya. Amunisinya adalah berbagai ilmu pengetahuan yang dia miliki dari pelatihan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah supervisi guru, Bu Nina ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru-guru gitu ya, untuk melihat bagaimana kualitas layanan pembelajaran mereka di dalam kelas. Alhamdulillah responnya sangat positif, dan Ibu melihat guru-guru 67 ini luar biasa cara mengajarnya, strategi mengajarnya keren-keren sekali gitu ya. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri buat Ibu, alhamdulillah. Kemudian berikutnya untuk murid ada yang namanya gelar karya. Gelar karya itu kita atau sekolah memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat sebuah karya. Ya, dalam hal ini karena kami adalah sekolah Adiwiyata, maka karyanya lebih kepada lebih kepada pengelolaan lingkungan hidup ya. Kemarin dilakukan adalah pembuatan buku literasi ya Bu Nina dari bubur kertas. Kemudian ada juga pembuatan kompos ya dari sisa-sisa kertas. Kemudian yang terakhir yang paling keren itu adalah membuat baju ya, membuat baju untuk membuat baju dari bahan-bahan yang sudah kita pakai ya. Kemudian mereka fashion show. Jadi udah seperti Pradawati itu kemarin anak-anak melakukan yang luar biasa Bu Nina ya. Dan mereka antusias sekali. Dan terakhir adalah program kemitraan kepada dengan orang tua murid ya, di mana program kemitraan ini kami lakukan dengan kelas inspirasi. Jadi kami mengundang orang-orang tua yang dari berbagai profesi untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak kami agar mereka memahami berbagai profesi, dan alhamdulillah anak-anak antusias dan mereka juga bisa mempersiapkan diri. Saya passionnya ke psikolog misalnya, passionnya ke dokter, passionnya ke TNI dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dan itu tadi goalnya adalah alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan itu. Tapi ya harapannya bukan yang sebatas penghargaan, ada kelanjutannya. Jadi program ini berkelanjutan. Karena prinsip di implementasi pembelajaran mendalam adalah berkelanjutan Bu Nina. Ya, ada refleksi dan berkelanjutan seperti itu. Ya, berarti Ibu sudah banyak ya Bu program-program Ibu yang learning dari Bapak Ibu gurunya, kepada siswanya. Ya semoga di SMA 67 ini semakin sukses ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Nina. Baiklah pemirsa, seperti obrolan kita ini sangat menarik sekali, dan pasti kedepannya akan lebih menarik lagi. Tentunya setelah lewat yang satu ini. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu jannati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon sayang. Enaknya tambah karena plus doa sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita selanjutnya. Kita lanjutkan ya Ibu Isah ya. Nah Ibu, kalau tidak salah nih Bu, saya dengar-dengar nih, Ibu nih sedang menggagas program Temanku Inspirasiku. Nah kalau boleh tahu nih Bu, sedikit nih, apa sih program itu Bu? Baik Bu Nina, baru gagasan ya Bu Nina, tapi memang Ibu tuh ingin sekali program ini terwujud gitu ya, karena sepertinya ini sangat baik untuk mengatasi berbagai permasalahan pada murid-murid kita, terutama permasalahan berkaitan dengan bullying Bu Nina ya. Kalau kita melihat tontonan ya yang sekarang sepertinya menjadi tuntunan Bu Nina ya, banyak sekali, marak sekali terjadi pembulian di mana-mana ya.
bukan hanya anak SMA, bukan anak kuliah, tapi sudah merambah ke anak SD. Nah itu bentuk keprihatinan saya sebagai kepala sekolah melihat hal itu, rasanya harus ada sesuatu nih yang harus saya gagas di sekolah ini untuk menghindari hal tersebut. Alhamdulillah sih sampai saat ini di SMA 67 tidak ada yang sampai permasalahan bullying sama mencuat. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu ya. Namun kita sebagai orang tua di sekolah tentu harus bisa berupaya mengantisipasi jangan sampai itu terjadi. Sehingga terpikirlah oleh saya satu gagasan kegiatan yaitu temanku inspirasi. Intinya adalah saya ingin anak-anak itu melihat temannya, melihat kelebihannya, tidak melihat kekurangan. Jadi ketika si A melihat si B, mungkin oh anak itu pintar, anak itu pintar nyanyi, bukannya pintar secara IQ, tapi mungkin emotional quotient-nya, dia cara bergaulnya bagus, kecerdasan interpersonalnya bagus. Nah si A melihat si B seperti itu tidak menjadi iri, tetapi menjadikan inspirasi buat dia gitu ya. Atau sebaliknya si B melihat si A, ya si A ini punya kelebihan dari intelijensinya, misalnya dia pintar fisika, pintar biologi, tidak membuat si B minder kepada si A, tetapi si B melihat sosok si A ini adalah inspirasi buat dia. Dia aja bisa, kenapa saya enggak, gitu seperti itu. Jadi saling menginspirasi, itu harapannya. Namun sampai saat ini memang formatnya seperti apa, Ibu juga belum bisa merealisasikan, Bu Nina ya. Baru terpikir ya mungkin pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahamkan anak-anak bahwa temannya itu punya kelebihan. Kelebihan itu jangan membuat kita menjadi iri, ya, tetapi kelebihan itu jadikan inspirasi buat kita. Ya sebenarnya bukan hanya buat murid ya, tapi juga buat guru-guru ya. Karena guru-guru juga manusia gitu ya. Rasa iri pasti ada, rasa cemburu pasti ada gitu ya. Tapi bagaimana kita mengelola emosi kita dari rasa cemburu ke rasa rindu? Bagaimana coba tuh? Dari cemburu ya ke rasa rindu. Kalau cemburu kan konotasinya negatif. Tapi ketika kita memunculkan rasa rindu, saya juga ingin seperti itu gitu. Jadi kan akhirnya sosok orang yang punya kelebihan banyak itu menjadi inspirasi buat kita. Kalau kita rindu, tapi kalau kita cemburu cenderungnya adalah negatif, inginnya, kapan nih jatuhnya gitu ya, seperti itu. Nah itu harapannya Bu Nina. Jadi anak-anak kita ini mudah-mudahan dengan program Temanku Inspirasiku, mereka bisa melihat sosok temannya adalah inspirasi. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai saingan, bukan dia jealous, bukan dia cemburu, tapi rindu untuk seperti mereka. Kelebihan yang dipunyai oleh temannya itu membuat mereka rindu ingin seperti itu juga. Gitu. Nah, mungkin langkah awalnya bisa mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait dengan bagaimana kita memandang orang lain. Terutama itu dulu ya, bagaimana kita memandang orang lain itu inspirasi buat kita. Jadi bukan saingan, bukan bukan jadi musuh, tapi jadi inspirasi buat kita. Kemudian berikutnya mungkin mungkin ada program berikutnya itu anak-anak mungkin dipersaudarakan gitu Bu Nina. Mungkin ya, nanti kita bisa diskusi panjang ya Bu Nina nih, karena ini baru gagasan. Dipersaudarakan maksudnya mungkin minimal di satu kelas dulu, misalnya satu bangku itu 2 orang. Nah, mereka tuh harus saling tahu, mengenal secara detail bagaimana temannya, kemudian kesulitan temannya dan sebagainya. Sehingga mungkin yang kurang secara akademiknya kurang bisa dibantu oleh dia, yang secara ekonomi kurang bisa saling bantu, walaupun artinya sebatas bantuan anak-anak ya, kita juga nggak bisa secara full gitu bantu karena anak-anak kan belum punya penghasilan gitu, seperti itu. Demikian juga dengan guru-guru gitu ya. Jadi sebenarnya dari guru dulu harusnya ya. Temanku inspirasi dari guru dulu, guru-guru bisa berpikir positif ya, bisa memandang temannya itu sebagai inspirasinya, maka insya Allah karena guru adalah role model buat murid-muridnya. Ketika gurunya akur, kompak, tidak ada perselisihan gitu ya, insya Allah muridnya tanpa harus dinasihati mereka melihat sosok gurunya, wow guru saya keren, semuanya kompak, semuanya akrab gitu ya. Ya karena itu Ibu sering membangun kebersamaan Bu Nina ya. Mungkin Bu Nina juga tahu ketika mungkin hari guru ada lomba-lomba, semua guru dan tendik dilibatkan, bukan hanya guru tapi tendik juga. Karena kita sebuah keluarga besar. Anak-anak melihat kompakan kita, bagaimana kita
senang bersama walaupun asal-asalan gitu ya. Bagaimana kita menyanyi bersama bergantian walaupun asal-asalan dan lupa lirik, lupa nada kemana lagu kemana, tapi yang penting kompak ya. Iya. Itu sih Bu Nina ya, mudah-mudahan terlaksana ya nanti ya, membantu inspirasi. Dan memang Bu, kita melihat bullying yang sekarang dilakukan oleh anak-anak kita Ibu, memang karena berlatar belakang benar Bu tadi cemburu, dikarenakan melihat teman itu punya kelebihan, harusnya kan menjadi inspirasi. Betul. Nah ini akhirnya menjadi cemburu, akhirnya dia dibullying, benar. Iya. Itu memang agak sulit ya Bu ya. Betul. Untuk kita mengakui kelebihan orang lain dan menjadi bagaimana sih saya ingin menjadi seperti dia. Itu kalau tidak dari diri sendiri, aduh memang sangat luar biasa. Sulit tapi tidak bisa Bu. Iya benar. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah ketika kita punya niat baik. Ya. Iya, dikarenakan juga Bu, mungkin tadi bersaudara ya Bu, bersaudara terlebih dahulu ya. Memang terkadang anak kita itu pertemanan itu tidak menganggap dia saudara kita. Terkadang mereka itu berteman itu kalau ada hal-hal yang menguntungkan buat dia gitu kan, itu disemanin gitu kan, kalau enggak dijauhin gitu. Ketika teman ada musibah bukan dibantu Ibu ya, malah dijauhkan. Iya. Yang terpenting sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Emosi itu bukan marah aja Bu Nina, gitu. Bukan marah kemudian itu emosi, bukan hanya itu. Bagaimana kita mengelola emosi kita, menyikapi berbagai hal. Gitu. Ketika ada permasalahan depan mata kita, kalau kita emosional gitu, kalau langsung ambil keputusan, sementara keputusannya tidak tepat, karena ketika kita emosi jangan mengambil keputusan. Ketika kita emosional jangan mengambil keputusan, karena keputusannya pasti tidak akan bijak, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola emosi kita sehingga ketika kita mengambil keputusan juga keputusannya bijak. Bijaknya bijaksana bukan bijaksani. Ibu sangat luar biasa Ibu ya, temanku inspirasi. Semoga program ini bisa berjalan. Amin, 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 insya Allah. Ya Ibu. Nah untuk yang selanjutnya Ibu ya, nah selain kepada murid, apa yang Ibu bisa lakukan Bu, yang akan Ibu gagas untuk para guru dan tendik agar mereka tetap dalam kebaikan, meninggalkan hal-hal yang mungkin yang tidak baik dalam meningkatkan keimanan mereka Ibu. Terima kasih Bu Nina, ini yang sebenarnya sangat urgent Bu Nina ya. Penting sekali kita memanage diri kita dan harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama. Itu hanya hitungan tahu-tahu kan ya. Tahu-tahu dulu anak-anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak ya. Sekarang udah punya anak, tahu-tahu sudah punya anak juga, punya cucu seperti itu. Jadi kita harus menyadari hakikat kita sebagai manusia bahwa kesempatan kita untuk hidup itu hanya sebentar. Kalau kesempatan kita dalam hidup ini sebentar, kemudian kita tidak manfaatkan, tidak isi dengan kebaikan-kebaikan, maka celakalah kita gitu ya. Maka alhamdulillah ya, walaupun dengan berbagai kendala ya, Ibu seringkali memberikan motivasi setiap pagi bahkan ya. Di grup WA Odopak itu Ibu selalu berikan motivasi. Pada dasarnya Bu Nina sebenarnya bukan motivasi orang lain, tapi lebih ke motivasi diri sendiri, reminder untuk diri sendiri ya. Ketika ada motivasi pagi ya Bu Nina ya, itu Ibu baca dulu, oh ternyata seperti ini, share kepada orang lain, mudah-mudahan yang lain juga membaca dan termotivasi. Ya itu tadi kembali ke imannya mudah-mudahan naik terus ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah Ibu di sini mendapatkan bertemu dengan keluarga besar SMA yang baik-baik semua, gitu ya. Sehingga Ibu juga termotivasi untuk selalu berbuat baik. Ya kalaupun ada pernak-pernik kecil Bu Nina pasti ada ya, namanya manusia, gitu ya. Ibu sangat yakin ketika pun ya seseorang mungkin melakukan kesalahan demikian fatal, misalnya seperti itu ya. Ketika dia bertaubat, setaubat-taubatnya atau taubatan nasuha, insya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Insya Allah ya Allah akan mengampuni segala dosanya. Tapi tentu saja dengan taubatan nasuha. Artinya bukan berarti Ibu memberikan peluang kepada siapapun gitu yang mendengar podcast ini untuk melakukan dosa gitu. Yang penting nanti kan Allah akan mengampuni, jangan tidak seperti itu juga. Karena ketika kita berbuat dosa, kemudian saat berbuat dosa itu Allah mengambil kita, kan nauzubillah min dzalik gitu. Innalillahi kalau sudah seperti itu. Maka lebih baik kita baik-baik saja gitu. Artinya tidak melakukan hal yang di luar norma agama, di luar norma sosial. Apalagi kita sebagai seorang guru yang menjadi role model buat anak-anak kita.
Karena walaupun mungkin ya, ketika kita melakukan hal yang di luar nalar kita, di luar norma agama, norma sosial, norma susila gitu ya, mungkin kita tidak bicara kepada anak-anak kita, murid-murid kita, atau mungkin anak-anak kandung kita, tapi aura itu akan kelihatan. Auranya akan kelihatan, dan itu akan berdampak kepada bapak nih ngomong doang, ibu nih ngomong doang gitu ya, akan kelihatan Bu Nina. Maka perbaikilah diri kita dulu untuk bisa menjadi role model buat murid-murid kita seperti itu. Itu yang juga selalu ibu lakukan ya, karena ibu juga manusia biasa, pasti banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Ibu selalu belajar karena merasa banyak kekurangan, maka selalu belajar. Itu mungkin Bu Nina ya. Jadi harapannya semua guru dan teknik SMA Negeri 67 Jakarta yang ibu cintai dan ibu banggakan ini selalu menjadi orang yang baik, selalu menjadi orang yang soleh, selalu berbuat kebaikan. Ketika mungkin ada yang pernah terpleset, ibu juga nggak tahu ya, mungkin ya ada yang pernah terpleset, segeralah taubatan nasuha, dan insya Allah Allah akan selalu mengampuni kita, dosa-dosa kita. Namun ingat, kesempatan Allah mungkin hanya satu kali Bu Nina. Iya. Jadi ketika Allah sudah memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat, jangan mengulangi kembali. Seperti Bu Nina ya. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada hal apapun di 67, baik pada guru dan teknik ataupun pada murid-murid. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya benar ya Bu, Ibu sudah istilahnya tidak bosan-bosannya. Ya namanya tadi Ibu mengatakan bahwa ya namanya manusia, Ibu tidak ada yang sempurna. Karena kita mungkin suka ada berbuat hal tidak baik, tapi Ibu udah selalu mengingatkan kita Bu, terutama di Odopak itu Bu, setiap hari dikasih motivasi ya. Sekali kita agak mencong-mencong sedikit, lihat apa sih motivasi Bu Isa hari ini, oh kita harus menjadi orang seperti ini. Duh, terima kasih Ibu udah selalu mengingatkan. Sama-sama Bu Nina. Nah mungkin Bu untuk closing kita pada kegiatan podcast kali ini, nah boleh Ibu sedikit cerita Bu pengalaman Ibu pada saat Ibu menjadi seorang kepala sekolah, sehingga kini Ibu bisa menjadi motivasi Bu dan nasihat buat kami semua agar istilahnya bisa terinspirasi lah oleh seorang sosok Ibu Iso dan terutama untuk kalangan-kalangan kita Bu, para wanita. Ya, Insya Allah Ibu juga terinspirasi dengan Bu Nina dan dengan semua guru-guru dari negeri SMA 67. Karena Ibu melihat itu tadi konsepnya, teman itu adalah inspirasi. Iya benar-benar. Iya. Baik, sebagai kepala sekolah tentu Ibu memandang pendidikan ini adalah sebuah investasi terbaik ya. Sebagai Ibu walaupun kepala sekolah, tapi kan tugas tambahan kepala sekolah. Jadinya Ibu adalah seorang guru ya. Kita pahami bersama dalam hadis ya, bahwa salah satu yang bisa kita tinggalkan dan walaupun kita sudah tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang guru. Maka Ibu katakan pendidikan adalah investasi terbaik buat kita semua. Jadi guru itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, sebuah nikmat yang tak ternilai harganya. Karena itu tadi investasi kita ketika kita sudah tiada pun, ilmu kita ketika dimanfaatkan oleh murid-murid kita, maka manjang terus ya. Jadi kita mungkin sudah tiada, tapi ilmu kita tetap hidup ya, di hati anak-anak murid kita. Kemudian sebagai guru, tentu kita harus menjadi role model, baik dalam cara berpakaian, kemudian juga cara berkata-kata, cara bersikap, kemudian terutama juga dalam ibadah ya, harus menjadi role model buat murid-muridnya. Kemudian ya terutama dalam pergaulan dengan lawan jenis misalnya, itu juga harus bisa mengatur diri, harus bisa menjaga jarak, karena kita sebagai umat muslim tahu tentunya bagaimana aturan pergaulan antara lawan jenis ya, seperti itu. Sehingga ketika anak-anak murid kita melihat kita dengan lawan jenis jaga jarak, seorang bapak guru menghormati, memuliakan ibu guru ya, dengan tidak melakukan hal yang mungkin bercandaan yang berlebihan dan sebagainya, anak-anak kita akan melihat kita dan auranya itu akan nyampe ke mereka. Tanpa kita harus memberikan nasihat yang banyak kepada mereka, mereka akan melihat kita dan mengenali kita. Kemudian pesan saja mungkin yang untuk SMA Negeri 67 Jakarta, seluruh keluarga besar SMA Negeri 67 Jakarta, tetaplah menjadi sosok teladan dimanapun kita berada. Jadikanlah setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Siapapun ya, orang itu ketika memberikan ilmu pada kita, dia adalah guru kita. Hatta sekalipun murid-murid kita, ketika dari mereka kita bisa
mendapatkan hal yang baik, maka mereka juga murid kita. Itu prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Itu sangat Ibu pegang teguh. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama membangun dunia pendidikan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju lagi, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter baik dan juga diakui sebagai bangsa yang berbudaya luhur oleh dunia. Terima kasih Ibu. Iya, aduh, sangat luar biasa. Semoga ilmu yang sudah kita berikan ke anak didik kita bermanfaat ya Bu untuk kita, untuk bekal kita nanti. Baik pemirsa, sepertinya obrolan kita sudah cukupan sampai sini. Ikuti terus acara podcast Ngopi ala Jakton, karena di sana banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Dan biar tambah berkah, tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Nina Marina selaku host dan grup podcast Ngopi ala Jakton mengaturkan undur diri. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sama-sama, Hajar Nina, Iso terima kasih Sukaisa. sudah diundang di sini. Terima kasih juga tim podcast, Ibu sudah diundang di sini. Terima kasih Pak Ustadz Fahru Roji, Ibu sudah diundang di podcast beliau. Terima kasih Ibu Nina sudah membersamai Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Sangat luar biasa Ibu. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan sukses selalu Ibu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.